sudah kita katakan dari awal bahwa kita sama-sama sudah setuju, artinya sudah sama-sama sepakat dalam kondisi yang baik-baik, tidak emosional. Walaupun hari ini kita diambil untuk kepentingan bersama. 15 tahun kebersamaan terhapus oleh sebuah kesalahan yang merusakkan segalanya. Terjebak pinjaman online hingga dikabarkan bangkrut, Bedu pun tak tahu lagi bagaimana cara membahagiakan istri dan anak-anak selain melepas mereka pergi. Keputusan besar butuh tekad yang juga kuat. Sudah lewati berbagai proses, pada akhirnya perpisahan adalah cara terbaik yang dipikir Bedu bisa menyelesaikan segalanya. Namun, apakah benar asal muasal dari perpisahan tersebut karena faktor ekonomi? Kalau karena ekonomi ya, keadaan sekarang yang saya ini lebih parah itu pernah kita hadapin gitu kan, rumah kontrak, terus mau makan juga susah, itu pernah kita hadapin. Tapi istri nggak pernah meninggalkan saya. Jadi jangan sampai ada penilaian bahwa istri meninggalkan saya karena kondisi ekonomi. Tidak, saya katakan lagi, cerai ini bukan karena kondisi ekonomi, semua bisa kita lewati baik-baik saja. Alhamdulillah, anak-anak sekolah lancar, makannya juga bergizi, ya kan. Semua baik-baik aja. Saya pun juga masih, alhamdulillah masih punya pekerjaan setiap hari, tayang setiap hari gitu kan, sebagai presenter acara religi. Jadi semua tercukupi, alhamdulillah tercukupi. Pertanyaan demi pertanyaan pun muncul. Berapa total pinjaman online Bedu di aplikasi? Hingga begitu banyak hutang menumpuk yang belum terbayarkan? Berapa jumlahnya? Hingga pada akhirnya keutuhan sebuah keluarga yang harus dikorbankan? Ya kalau kredit utama kan aku kan awalnya kan aku bilang aku terlibat pinjol ya. Nah sekarang ini kan ya akhirnya coba-coba tiba-tiba dan aku pernah punya banyak aplikasi gitu kan. Tapi alhamdulillah selesai semua dan itu semua bisa kita lewati. Pokoknya ya doa saya itu alhamdulillah Allah kabulkan. Dan sedikit lagi itu paling juga. Maksudnya ya masih dalam jangka waktu yang normal. Terakhir kali Bedu mengaku terlilit pinjol adalah sekitar 2 tahun lalu. Kurang lebih November 2023 silam, ia berniat menjual rumah mewahnya demi melunasi semua hutang. Jika berhutang di pinjol, apakah jumlah pinjamannya mencapai ratusan, bahkan miliaran, hingga akhirnya sebuah rumah mewah harus dijual? Entah apa masalah utama Bedu, yang jelas sebelum terjebak pinjol, dirinya begitu memanjakan sang istri dan juga anak-anak. Untuk si buah hati, mobil mahal bisa dibelikan. Sementara untuk istri tercinta, sebuah apartemen mewah pun dihadiahkan padanya. Ibarat kata, gaya hidup makin tinggi namun tak sesuai dengan pemasukan, itulah yang sedang dialami Bedu. Siapa sangka, hadiah apartemen untuk istri, serta banyaknya cicilan lainnya membuat dirinya kian terjebak dalam utang yang tak kunjung selesai. Ini udah gak usah dihindarin karena kan udah terlanjur ngambil ya. Apartemen, rumah, terus apalagi tuh, mobil. Ya, tiga itu kan bisa dihindarin. Biaya sekolah anak kan bisa dihindarin. Uang bulanan kan bisa dihindarin. Ya kadang kan harus belajar makan itu udah dikecil-kecilin tuh. Bayar asisten rumah tangga yang kan bisa dihindarin, udah dikurang-kurangin. Ya sekarang dari mulai 2 driver tinggal 1 driver. Saya bawa mobil sendiri, kadang-kadang kalau pulang kantor. Terus 2 asisten tinggal 1, jadi tinggal 2 orang. Udah kurang-kurangin nih, lama-lama ya nggak pakai asisten ya udah, tinggal di rumah juga nggak apa-apa. Udah dikurang-kurangin semua. Jadi total kebutuhan setiap bulan itu masih tinggi, udah dikurang-kurangin masih tinggi. Karena menganggap udah di ujian, ya kan. Apa yang saya hadapi, apa yang saya terima sekarang, saya selalu mengatakan dalam doa saya, ya Allah saya ridho apa yang Kau takdir kepada saya. Yang penting Allah masih cinta, masih senyum sama saya, itu aja cukup. Hidup berbalik begitu cepat. Dari yang begitu populer hingga bergelimang harta, Bedu kehilangan segalanya. Kebahagiaan lenyap, tempat tinggal pun nyaris terjual semua. Benarkah kini ia telah pindah ke rumah baru, lantaran rumah lama dengan konsep American Style tak lagi ditempatinya? Sekarang yang kita tahu kan rumah sempat bagus tuh. Iya, itu memang rumahnya nggak bagus, tapi tanahnya lebih besar. Rumah aku yang awal tuh bagus, karena kan kita punya rencana tuh. Ini rumah besar nih, nanti kita akan renovasi jadi lebih besar, rencananya jadi lebih bagus daripada rumah sebelumnya. Kan namanya orang berkembang kan harus terus tumbuh ya kan. Tapi pertumbuhan ini terhambatlah karena nyiramnya nggak teratur atau apa. Jadi ya udah, kita cari lahan baru aja untuk tanam pohon misalnya kan gitu.
Ujian hidupnya memang begitu berat. Kendati demikian, ia selalu mengatakan jika dirinya dan sang istri berpisah baik-baik. Itulah sebabnya tak banyak tuntutan yang diajukan Bedu setelah berpisah dengan wanita yang dinikahi pada 2010 silam. Istri dan aku tidak berperkara menggugat harta gondok ini, hak asuh anak tidak. Kita sama-sama sama-sama mengasuh anak bersama-sama. Terus juga harta gondok ini juga aku udah aku serahkan semuanya buat istri utama. Kalau anak-anak kita udah berkorban semua. Pokoknya semua doakan aja, pokoknya semua baik-baik aja ya. Sudah komunikasikan juga sama anak. Ya, amat sangat disayangkan ya setelah 15 tahun mengarungi bahtera rumah tangga dengan diberikan dengan 3 orang anak, akhirnya harus berpisah. Kalau kita melihat perjalanan rumah tangga dari seorang kakak Bedu ini ya, padahal sudah melewati banyak sekali cobaan. Aku ingat sekali tahun 2023 yang lalu tuh sempat terlilit pinjol gitu kan. Sampai menjual rumah, menjual aset semuanya, apartemen yang dulu aku pernah tahu juga itu ada salah satu apartemen yang dihadiahkan khusus untuk sang istri harus terjual juga karena membayar pinjol itu.